akhirnya saya tutup karena teman saya mulai terganggu ya, pembaca yang biasa membaca website kita simple, clean, gak ada iklan, kok ini mulai ada iklan gitu. Jadi akhirnya saya gitu. Nah, artinya apa? Peluang bisnis berbasis IT itu sekarang sudah mulai, gitu. Sudah mulai dan inilah peluang Anda. Saya baca dari riset kecil-kecilan saya, berapa besar sih size-nya, gitu, di sini sebagai gambaran. Saya gunakan Facebook sebagai tolak ukur benchmark. Indonesia pengguna Facebook nomor 3 terbesar di dunia setelah Inggris. Inggris 26,5 juta, Indonesia 25,9 juta data per Juli lalu. Gitu. Terbesar tentu Amerika sekitar 125 juta. Tapi apa maknanya? India saja yang terkenal dengan IT-nya, penduduknya 800 juta di sana, yang menggunakan Facebook hanya 10 juta. Menggunakan Facebook hanya 10 juta. Kita 25,9 juta. Bayangkan. Artinya apa? Masyarakat Indonesia itu melek IT. Dari sisi positifnya. Melek IT, melek produk-produk berbasis ini. Kalau kita manfaatkan, bisa menggiring ke arah positif. Negatifnya apa? Proyek-proyek besar seperti Facebook dan lain sebagainya, jangan kira itu adalah proyek menguntungkan bagi Indonesia secara total. Kita membayar cash out ke mereka karena uang-uang yang diiklan di situ kan larinya ke sana, ya kan? Kalau modelnya Facebook kan income dia juga dari iklan kan? Iklan yang menentukan adalah jumlah pengunjung. Nah kalau pengunjung kita 25,9 juta, berarti kita berkontribusi kurang lebih sekitar 6% lah gitu dari income Facebook. Bayangkan gitu ya sekarang. Nah inilah jalan kita. Bagaimana sekarang nantinya kita bisa membalik arah. Jangan sampai dalam dunia pasar berteknologi ini kita lagi-lagi menjadi hanya sebagai pasar, sebagai konsumen, gitu. Tetapi kita bagaimana kita bisa menjadi produsen, gitu. Sehingga nanti kalau sekarang itu semua uang yang berbau iklan di Google, iklan di Facebook, iklan di sini, pembelanjaan perusahaan-perusahaan Indonesia di situ, semua keluar. Hanya sedikit saja yang dinikmati kayak tadi. Kalau saya buka berapa persen saya dapat bagian, tapi berapa persen sih sangat kecil kan gitu. Nah, bagaimana itu bisa kita raih? Nah itulah nanti, makanya saya tertarik share dan membantu untuk dapat mungkin yang kita bisa. Karena visi saya tadi ikut menciptakan 1 juta lapangan kerja tadi. Kalau di antara Anda punya ide brilian untuk menghasilkan ide-ide cemerlang, dan kita bisa bantu, why not? Kita bersinergi untuk mewujudkan itu. Offeringnya apa sekarang? Yang kita bisa berikan ke Anda apa? Selain pengalaman dan sharing tadi, seperti pesantren wirausaha kita yang dampingi Anda menuju Death Valley tadi. Kalau sudah lewat Death Valley gampang nanti gitu. Tapi menuju Death Valley ini siapa yang mendampingi gitu? Nah, kita punya pengalaman dan ini mungkin bisa di-share juga bisa di-share dengan Anda adalah masalahnya adalah begini. Kalau Anda lulusan-lulusan terkait di perguruan tinggi IT dengan ide cemerlang sekali, siapa yang akan mendanai ide Anda? Pertanyaannya itu. Bank tidak didesain untuk invest kepada ide-ide cemerlang. Bank didesain untuk invest kepada bisnis berisiko rendah. Iya kan karakternya? Jadi bank tidak akan mendanai Anda. Gitu. Maka kembali ke 3F tadi. Kalau Anda punya teman yang orang kaya atau keluarga Anda kaya, kalau enggak ya full tadi kan gitu. Kita cari full yang mau gitu. Ikut terjun di bidang Anda tadi. Karena sistem keuangan itulah kenapa ide-ide besar seperti Google, Facebook, Wikipedia segala macam, Yahoo segala macam tidak lain dari Indonesia, bukan karena orang kita nggak pinter. Saya berani bertaruh dari pengalaman kita di mana-mana di perguruan tinggi dunia. Kalau orang Indonesia ada di situ, orang Indonesia rata-rata berada di top rank. Betul itu. Gitu. Tetapi masalahnya ketika balik ke sini, mau menerapkan idenya, itu resource-nya yang tidak memadai. Gitu. Nah, resource inilah yang kita mulai ingin share. Gitu. Dan resource yang sama itu sudah kita pakai untuk mendanai usaha itu jenis kredinal. Yaitu apa? Yaitu solusi yang kita sebut kalau di bahasa kerennya venture capital, tapi bukan dalam pengertian venture capital yang mereka ada.
Venture capital, kalau dalam venture capitalnya orang barat, venture capital itu dari perusahaan besar mencekik ide-ide cemerlang, gitu kan. Nanti begitu jalan, perusahaannya melonjak dijual dengan margin yang paling besar, kan gitu. Tapi kalau kita nyebutnya adalah dengan konsep sirkah, gitu. Konsep sirkah itu adalah berbagi resiko, berbagi peluang dari awal sampai akhir. Islam sudah punya konsep yang sangat indah. Konsep sangat indah, yaitu kalau misalnya saya punya uang, Pak Dedi punya usaha cemerlang, kita jalan bareng. Nanti kita pikul bareng resikonya. Kalau dia gagal, uang saya habis, ya resiko saya. Dia nggak dapat apa-apa, kehilangan waktu, kehilangan ini gitu. Nah itu konsep sirkah. Sirkah bisa sifatnya mudharabah, bisa sirkah inan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuknya bisa macam-macam gitu. Nah, cuman begini, masalahnya adalah siapa yang bisa kita ajak sirkah? Apakah kita harus nyari orang-orang kaya di Indonesia? Itulah problemnya, kan gitu. Orang-orang kaya di Indonesia, konglomerat-konglomerat Indonesia yang kebetulan Muslim, dia akan lebih senang bersirkah dengan Yahudi sekalipun yang penting sudah menguntungkan, ya kan? Makanya Anda jangan heran kalau belum lama ini pengusaha terkaya Indonesia dan dia sekalian Muslim, dia lebih senang bersirkah dengan Rothschild, gitu kan? Misalnya. Karena bagi dia nggak penting, sentimen keagamaan ini nggak penting. Yang penting dia mendapatkan untung besar, kan gitu. Nah, yang kemungkinan bisa kita ketuk untuk mau bersirkah dengan kita, yang orang-orang yang selisih dengan kita, kan, yang kemungkinannya belum kaya, kan gitu. Problemnya kan gitu. Belum kaya, gitu. Tetapi kalau satu orang, kan gitu. Kalau satu orang, kalau 1.000 orang, 2.000 orang dikumpulkan kan kaya juga, kan gitu. Nah itu problemnya. Jadi yang kita lakukan apa untuk mengatasi masalah itu? Dan ini sudah kita lakukan dari Dina. Ini adalah Muslim-Muslim yang punya excess fund. Kita sebutnya adalah Muslim menengah ke atas yang mempunyai excess fund. Oke? Yang dia bingung naruh uangnya, dia nggak mau naruh bank berbau riba karena dia juga nggak suka. Nah ini kan gitu. Ini. Tapi dia juga nggak ingin uangnya idle. Kan gitu, dengan proses edukasi gitu. Itulah karakter dari pembaca-pembaca kredinar yang 6.000 sampai 10.000 per hari tadi. Muslim menengah ke atas yang punya excess fund gitu. Karena orang yang mempunyai uang pas-pasan belum mempunyai excess fund, dia nggak perlu beli dinar. Tidak kita anjurkan, karena dia lebih butuh untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Gedenya ini gitu. Nah, cuman masalahnya kalau ini rame-rame misalnya sampai 1.000 orang, terus kemudian rame-rame invest di usaha Anda, usaha Anda, apapun misalnya blablabla.com, cemerlang sekali, berpeluang mengalahkan Facebook misalnya, gitu di Indonesia. Disitulah dolemnya sistem pemerintahan kita, sistem kapitalis kita. Yang Anda lakukan ini, kumpulkan 1.000 orang untuk mendanai Anda, ini terlarang di Indonesia. Karena Anda menjalankan bank secara ilegal, Anda mengumpulkan kapital tanpa persetujuan badan pengawas pemodalan itu di penanam modal segala macam itu terlarang. Karena repot kan? Ada peluang Anda manfaatkan terlarang, sementara kalau mereka punya uang ditaruh di bank kena riba yang jelas-jelas terlarang dalam Islam, itu dianggap boleh. Gitu kan? Nah disitulah sistem ini gitu, melegalkan yang haram, mengharamkan, ilegalkan yang halal, kan itu. Ini perfectly halal, tapi sama sistem kita terlarang. Nah gimana nyiasatinya? Ini yang kita lakukan. Kita taruh lewat jalur yang benar. Di sini kita kenalkan namanya mudharabah muqayyadah on balance sheet atau off balance sheet. Yang jalanin siapa? Bank Syariah atau BNT. Di sini baru legal.